Jemaat yang sangat dikasih Tuhan, shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi saat ini Tuhan masih izinkan kita untuk kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pembelajaran Matius kita sampai ke pasal ke-19. Mari kita membuka firman Tuhan kita bersama di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-16 sampai yang ke-26. Izinkan saya membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat tercengang mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan, melakukan, dan mengabarkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah cerita. Seorang anak kecil tiba-tiba di sekolah menangis. Waktu itu, wah, dia nangis. Tetapi didatangi oleh seorang ibu guru yang baik. Kenapa dikatakan baik? Ibu ini menghampiri anak itu dan bertanya, "Ada apa, Nak?" Anak ini sambil menangis, "Bapak, iya Ibu, saya kehilangan uang 20.000. Oh, ibu ini tidak lama langsung merogoh kocek di kantongnya. Dia keluarkan uang 20.000, pas itu dikasih ke anak itu. Wah, ibu itu bilang, "Nak, jangan nangis lagi ya. Ini uangnya udah ibu ganti." Wah, anak ini senang, ada senyuman. Ibu ini kembali, dia berjalan, 4 langkah dia berjalan. Tiba-tiba ibu itu mendengar lagi, wah, nangis lagi ini anak. Ibu itu balik bingung, "Kenapa, Nak? Kan ibu udah kasih uangnya." Terus anak ini bilang, "Ibu, saya kan punya uang 20.000 hilang. Terus ibu kasih saya 20.000. Jadi uang saya kan 40.000. Kurang 20.000 lagi." Bapak Ibu Saudara, sebagian kita tersenyum dengar cerita ini. Kenapa? Ada apa dengan anak ini? Kalau saya lihat anak ini cerdik dia ya. Selain cerdik dia apa? Kalau saya lihat anak ini telah melakukan investasi. Kenapa? Dengan tangisannya dia bisa mendapatkan uang begitu. Kalau boleh diartikan investasi adalah mengorbankan atau menanam sesuatu hari ini, baik uang, waktu dan tenaga, untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar di masa depan. Itu investasi. Sebagian besar di antara kita mungkin melakukan investasi, baik di perusahaan, dimanapun kita berada. Saudara, pertanyaannya adalah, jikalau investasi itu dikaitkan dengan investasi hidup kekal, sesuai dengan judul hari ini ya, Rich in God's Eyes, Eternal Investments, maka apa yang perlu kita siapkan hari ini, baik uang, waktu dan tenaga kita, untuk nantinya kita bisa mendapatkan hidup kekal. Dan apa kualifikasi hidup kekal itu? Dan bagaimana solusinya? Inilah yang nanti akan kita pelajari. Mungkin sejauh ini kita muncul pertanyaan, bicara hidup kekal,
Orang mati aja belum begitu kan, meninggal aja belum. Mungkin ada pertanyaan, kenapa pikirin kehidupan setelah kematian begitu. Saya pikir kita perlu merenungkannya, kenapa? Karena yang pertama 5 dari 6 agama resmi di Indonesia percaya ada kehidupan setelah kematian. Setahu saya yang tidak jelas yaitu adalah Konghucu. Yang kedua adalah natur manusia itu kekal. Manusia tidak ingin meninggal. Normalnya seperti itu. Manusia gak ingin sakit ke dokter, pengen disembuhkan. Dan yang ketiga, percaya kehidupan setelah kematian itu kurang beresiko dibandingkan tidak percaya tidak ada kehidupan setelah kematian. Kalau kita yang percaya ada kehidupan setelah kematian kalau kita yang percaya ada kehidupan setelah kematian ternyata tidak ada, maka kita cuma rugi. Aduh, ngapain saya ibadah, ngapain saya melakukan pelayanan, ngapain, ruginya di situ. Tapi kalau kita tidak percaya ada kehidupan setelah kematian, ternyata ada kehidupan setelah kematian, maka kita akan menyesal selamanya. Maka kalau kita melihat pertanyaan investasi hidup kekal itu ditanyakan oleh seseorang pada Tuhan Yesus. Dikatakan, Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Pertanyaan ini memperlihatkan keyakinan orang ini bahwa manusia perlu investasi dengan perbuatan baik untuk dapat hidup kekal. Inilah legalisme. Perbuatan, ketaatan bisa menghasilkan keselamatan. Perikop orang muda yang kaya ini ternyata ditulis oleh 3 penulis Injil. Matius, Markus, dan Lukas kita melihat. Kalau kita lihat betapa ketiga penulis Injil ini melihat signifikansi yang sangat penting untuk dipahami pembacanya. Perikop ini berada dalam konteks kalau kita melihat sebelumnya berbicara mengenai tentang seorang anak-anak yang disambut Tuhan Yesus di situ. Apa artinya? Tuhan ingin setiap murid-murid itu seperti anak-anak, bukan kekanak-kanakan ya. Anak-anak artinya kita perlu kerendahan hati, kita perlu kebergantungan dan hati yang penuh percaya kepada Allah. Dan pada bagian ini Tuhan Yesus mengajarkan mereka yang memiliki kerajaan Allah itu perlu ada harga, perlu ada hitung-hitungan, investasi di situ. Sehingga mereka perlu kalkulasi seberapa berharga hidup kekal itu. Dan baru setelah perikop ini Tuhan Yesus ajarkan bagaimana upah bagi mereka yang telah investasi bagi hidup kekal itu. Ada orang berkata ikut Tuhan gak perlu pakai iman. Perlu pakai iman, gak perlu hitung-hitungan, gak perlu kalkulator. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat minggu lalu ketika kita mendengar khotbah tentang pengampunan, apa yang disuruh hitung Tuhan? Bagaimana cara kita bisa mengampuni? Tuhan bilang apa? Hitung berapa dosa yang telah Tuhan ampuni yang tidak terhitung itu. Tuhan suruh hitung. Maka pada bagian ini kita melihat Tuhan ingin kita gunakan kalkulator kita untuk hitung seberapa bernilai hidup kekal itu. Pertanyaannya siapa orang ini? Kalau kita melihat Matius mengatakan ia masih muda. Muda artinya adalah 20 sampai 40 tahun. Sebagian besar di antara kita saya lihat usianya 20 sampai 40 tahun. Lukas mengatakan ia adalah seorang pemimpin dari masyarakat. Banyak tafsiran yang mengatakan dia seperti Yairus, pemimpin sinagoge, tempat ibadah orang Yahudi. Saudara, ia adalah seorang pemimpin, masih muda, taat agama, kaya raya di situ. Bisa dikatakan dia adalah dream person yang diinginkan oleh orang-orang pada zaman itu. Namun orang ini dengan begitu pencapaian yang dia bisa lakukan, terdapat kegelisahan yang dialami. Sepertinya seperti kita hidup pada zaman ini ya. Kita pikir mungkin dengan kekayaan, dengan pencapaian, dengan properti yang kita bisa miliki, dengan dream, apapun yang kita bisa miliki, kita pikir bisa mencukupkan apa yang ketenangan dalam jiwa kita. Ternyata enggak. Ada kegelisahan. Demikian juga dengan pemimpin muda ini. Kalau banyak pemimpin Yahudi biasanya dekati Tuhan Yesus untuk, biasanya apa dia? Dia menjebak Tuhan Yesus. Tetapi banyak penafsir sepakat pemimpin muda ini dengan tulus datang kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Tahu dari mana? Markus mengatakan pemimpin muda ini berlari-lari dan berlutut di depan Tuhan Yesus dan bertanya di situ. Mari, coba kita jadi orang yang pada saat itu hadir. Kalau Bapak Ibu Saudara hadir waktu itu melihat ada orang yang sangat keren, yang sangat kaya, dia lari menjumpai Tuhan Yesus dan dia tiba-tiba berlutut. Apa yang dialami?
Dan dia berkata, kalau saya melihat di sini ada suatu kegelisahan yang sangat-sangat besar dialami oleh pemimpin muda ini. Kemudian apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus balas bertanya dengan, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Di sini Tuhan Yesus ikuti pertanyaan pemimpin ini. Namun Tuhan Yesus mengarahkannya kepada Allah. Kita mendapati di sini Tuhan Yesus sedang mengarahkan pemimpin muda ini pada kualifikasi hidup kekal itu, yaitu berasal dari Allah. Bahkan di sini Tuhan Yesus, kalau kita melihat kenapa Tuhan Yesus, kok Tuhan Yesus Tuhan atau bukan sih? Karena seakan-akan kalau kita melihat kok kayaknya Tuhan Yesus tidak kayak merahasiakan keilahiannya di sini. Di sini Tuhan Yesus bukan sedang menutup-nutupi keilahiannya, tetapi Tuhan Yesus sedang mengarahkan perhatian si pemimpin muda pada kualifikasi hidup kekal, yaitu kualifikasi ilahi. Tuhan Yesus mengatakan hanya satu yang baik, yaitu Allah. Memperlihatkan bahwa Allah itu layak jadi standar kebaikan. Allah itu maha suci, dia berhak jadi standar kebaikan. Dan di ayat 18 sampai 19 Tuhan Yesus perlihatkan perintah, 5 perintah. Kalau kita melihat dalam hukum Taurat, perintah ke-5 sampai yang ke-9. Ini adalah perintah-perintah yang bisa diobservasi, yang bisa dilihat langsung oleh manusia. Dan kemudian Tuhan Yesus tutup dengan konklusi untuk hidup saling mengasihi. Apa jawaban pemimpin muda ini? Kita tahu jawaban pemimpin muda ini berkata, semuanya itu telah kuturuti Tuhan. Apalagi yang masih kurang. Kita melihat ya kegagalan legalisme ya. Legalisme selalu merasa ada yang kurang, tidak pernah cukup. Dan di sini kegagalannya, ketaatan tidak mungkin hasilkan kesempurnaan. Karena manusia banyak cacat celah. Pemimpin muda ini tahu, sejak kecil tuntutan yang dia alami adalah itu tuntutan sempurna. Dia pasti ingat bagaimana leluhurnya Abraham pernah dikatakan oleh Tuhan. Tuhan pernah berkata, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Bahkan ketika umat keluar dari Mesir, di dalam ulangan diulangin lagi oleh Tuhan. Hiduplah dengan tidak bercela. Saudara, terus diulangi seperti itu. Di sini kita belajar. Kualifikasi hidup kekal dari Allah itu sempurna tanpa cacat celah. Pemimpin ini tahu saudara. Tetapi kemudian Tuhan memandang dia dan mengasihinya. Dan berkata apa? Hanya satu lagi kekuranganmu. Sedikit lagi. Tuhan tahu kelemahan legalisme di sini. Pergilah, jualah apa yang kau miliki. Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Apa artinya saudara? Setiap kita apakah harus menjual semua harta kita. Kemudian kita bagi-bagikan dan ikut Tuhan? Apakah seperti itu? Saya pikir tidak ya. Namun pada bagian ini Tuhan ingin menantang pemimpin muda ini untuk gunakan kalkulator. Untuk apa? Untuk hitung-hitungan. Seberapa berharga hidup kekal itu. Kalau kita melihat ini adalah klimaks pemimpin muda ini. Tetapi berakhir dengan anti klimaks. Pemimpin muda ini amat sedih. Karena dikatakan apa? Dia pergi meninggalkan Tuhan. Karena sangat banyak hartanya. Pemimpin muda ini telah menilai hidup dengan hartanya itu lebih bernilai dibandingkan hidup kekal versi Tuhan Yesus. Muncul keanehan di sini. Saya bertanya, kalau memang pemimpin muda ini lebih sayang hartanya, kenapa dia buka muram dan sedih? Bener gak? Kalau dia memang lebih sayang hartanya kan dia pergi aja tinggalin Tuhan Yesus dan oke, Tuhan bye, saya gak sesuai ya. Tapi pemimpin muda ini pergi dengan sedih. Saya menduga selama ini si pemuda ini sudah cari tahu banyak tentang Yesus. Si pemuda ini sudah coba cari waktu ketemu tentang Yesus. Sudah berharap banyak Yesus bakal jawab kegelisahannya. Tetapi semuanya itu sirna tatkala tidak sesuai dengan hitung-hitungannya. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan mereka yang memiliki kerajaan Allah adalah mereka yang menilai kerajaan Allah atau hidup kekal itu lebih berharga daripada segalanya. Apa pertanyaannya hidup kekal? Mungkin saudara bertanya. Saudaraku, hidup kekal Tuhan Yesus pernah mengatakan itu dalam doanya di Yohanes 17 ayat 3 dikatakan di situ, inilah hidup kekal itu,
Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ternyata hidup kekal itu bukan soal perkara nanti. Tapi Tuhan bilang ketika kita saat ini dalam dunia, kita bisa merasakan hidup kekal itu. Karena hidup kekal itu adalah mengenal, mengalami Allah. Mengenal itu kalau kata bahasa Yunaninya ginosko, itu artinya adalah pengalaman yang sangat intim seperti suami dan istri. Adalah pengalaman pengenalan dengan Allah yang begitu intim. Saudaraku, kalau kita melihat di sini, maka kita di dalam dunia bisa mencicipi hidup kekal itu secara pribadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang kita cari di dalam kekristenan? Bolehkah kita cari hidup sehat dan lancar? Bolehkah kita cari pertemanan dan jodoh di dalam gereja? Saya pikir boleh. Jodoh juga kalau bisa di gereja ya, sesama GKI juga itu lebih baik begitu. Saudara, cari jodoh seiman ya boleh begitu. Tetapi apa yang tidak boleh di sini? Kalau kita yang boleh-boleh tadi, yang berkat Tuhan tadi itu, kita menghilangkan yang paling utama. Sama seperti angka 0, itu seperti berkat. Banyak 0 berarti, tidak berarti Bapak Ibu Saudara, jikalau tanpa satu tadi itu, pribadi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita menghadapi kondisi yang tidak mudah. Kita nggak tahu hidup kita besok bagaimana. Harta kekayaan kita, usaha kita, properti kita bagaimana. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan ini, kebahagiaan kita, keberhargaan kita sebagai anak Tuhan tidak ditentukan dari semua yang ada yang kita miliki di dunia. Tetapi dari harta yang tidak ternilai, yaitu pribadi Kristus yang telah dinyatakan pada kita. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa seumur hidup kita bisa melihat Kristus adalah pribadi yang tidak ternilai itu. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sukar sekali bagi mereka orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Lebih mudah seekor unta untuk masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudaraku, unta adalah hewan yang paling besar di Palestina waktu itu. Lubang jarum adalah gambaran sebuah lubang di tembok Yerusalem dan itu sangat kecil. Memang banyak penafsir tidak apakah seperti itu, kita nggak tahu pasti, tapi adalah gambaran kemustahilan di sini. Tapi kalau kita melihat di sini, apakah Tuhan Yesus anti dengan orang-orang kaya? Kenapa orang kaya? Kalau kita melihat Tuhan Yesus pernah dilayani oleh wanita-wanita kaya. Bahkan kubur Tuhan Yesus itu dari Yusuf Arimatea, orang kaya juga waktu itu. Tetapi di sini saya melihat orang kaya apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Saya melihat adalah orang kaya yang merasa dengan kekayaannya bisa membeli kuasa, bisa membeli kontrol, bisa membeli comfort, bisa membeli approval. Dan dia pikir semuanya itu bisa menggantikan Allah. Saudara, menariknya kalau kita melihat murid-murid waktu itu tercengang. Ya, murid-murid sangat tercengang. Dan murid-murid berkata, jika demikian siapa yang bisa diselamatin? Saudara, ada yang aneh gak? Saya membaca ini aneh. Ditanya orang kaya kenapa dia bilang semuanya? Pada waktu itu budaya Yahudi mengaitkan bahwa berkat Tuhan itu kepada orang kaya. Maka konsep murid-murid lihat kalau orang kaya saja yang diberkati Tuhan sukar masuk kerajaan Allah. Bagaimana orang miskin? Bagaimana setiap kami? Tuhan Yesus berkata lagi di sini, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Saudara, kalau kita melihat di sini, yang meninggalkan murid-murid, yang meninggalkan Tuhan Yesus bukan hanya pemuda ini. Kalau kita melihat murid-murid nantinya juga akan meninggalkan Tuhan Yesus, bukan? Tetapi apa yang membuat murid-murid akhirnya bisa rela mati menjadi martir? Mereka kembali kepada Kristus dan mengabarkan menjadi saksi-saksi Kristus. Saudara, inilah yang bagi manusia tidak mungkin dan bagi Allah tidak mungkin. Dan bagi Allah mungkin. Dalam Kisah Para Rasul 2:32 dikatakan Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itulah kami semua adalah saksi. Momen kebangkitan Tuhan Yesus inilah yang buat murid-murid mengenal Yesus. Bukan hanya sebagai seorang guru. Tetapi murid-murid melihat dia bukan hanya sekadar guru manusia biasa. Tapi dia Tuhan.
Allah yang menjadi manusia, pribadi yang tidak ternilai itu datang ke dalam dunia. Saudara, ada yang tahu ini tempatnya di mana? Ada yang tahu? Nggak pernah lihat ya? Pik, ya betul di Pik. Di seberang. Di seberang. Ya, saya bukan mengajak ini untuk kita beli ya, bukan ya. Seandainya ada orang yang mau jual, saya nggak tahu pemiliknya siapa, dia bilang harganya 1 triliun. Mungkin salah, bisa lebih ya. Tetapi setelah kita lihat 1 triliun, ada yang bilang, ada pengamat dari US bilang kalau di dalamnya tanah seberang ini terdapat emas yang nilainya 1.000 triliun. Waduh, saudara-saudara yang dengar itu kepengen gak? 1 triliun tapi bisa dapat 1.000 triliun di dalamnya itu. Dan saudara lihat ini ahli, benar-benar ahli nih. Saudara apa? Mulai kumpulin harta dong. Hitung-hitung dong, gimana bisa beli dong. Dihitung-hitung semua totalnya berapa? 950 M. Kurang berapa? Gocap M lagi. Terus gimana? Ya udahlah, gocap M gak bisa. Kalau kita tahu itu ada 1.000 triliun, kita mulai mikir gak? Kenapa gak pinjam duit bang? Kenapa gak pinjam sana sini? Kenapa kita ini? Nanti bisa dapat loh. Saudara, kalau kita melihat, inilah yang dilakukan oleh murid-murid. Murid-murid telah temukan harta tak terpendam itu. Murid-murid rela meninggalkan dirinya, hartanya. Demi apa? Demi sesuatu yang tidak ternilai itu. Bukan karena dia rugi. Tetapi dia tahu ketika dia meninggalkan semuanya itu. Bukan rugi, tetapi dia untung besar. Saudaraku, Allah tahu manusia tidak bisa mencapai standarnya yang sempurna. Maka Allah yang sempurna itu datang sendiri ke dalam dunia. Saudaraku, Allah tahu manusia gak bisa menyelamatkan dirinya. Maka Allah sendiri datang yang sempurna itu menggantikan manusia yang tidak sempurna. Rela mati di atas kayu salib menggantikan kita. Dan kemudian bangkit. Sehingga manusia yang tadi jauh dari sempurna itu. Tetapi manusia karena Kristus yang telah mati dan bahkan tinggal di dalam diri orang percaya. Yang akan terus menyempurnakan setiap kita yang tidak sempurna ini. Hanya melalui Kristus, itulah solusi satu-satunya hidup kekal. Saudaraku, seorang teolog berkata, Bob Harrington, sebelum menjadi agama resmi, iman Kristen adalah sebuah gerakan tentang Yesus. Kekristenan pada intinya bukanlah seperangkat ajaran etika, meskipun Yesus seringkali mengajarkan tentang cara hidup yang baik. Pada dasarnya iman Kristen bukanlah tentang datang ke ibadah ke gereja atau melakukan disiplin-disiplin rohani. Meskipun jika Anda percaya dan mengikut Yesus, Anda akan mengadopsi cara-cara hidupnya. Dan perhatikan Bapak Ibu, iman Kristen tidak berawal dari doktrin-doktrin gereja atau kelas Alkitab. Kekristenan itu lahir dari hati orang-orang percaya kepada seorang yang meninggalkan kubur kosong pada 1 Minggu pagi 2000 tahun yang lalu. Amin. Saudaraku, iman Kristen itu lahir bukan dari seperangkat ajaran doktrin, bukan. Tetapi dari pribadi Kristus yang mati dan bangkit 2000 tahun yang lalu. Yang akhirnya umat Allah bisa melihat seberapa berharganya hidup kekal itu di dalam pribadi Kristus. Saudaraku, ketika saya merenungkan bagian ini, pada akhirnya ketika saya menyelesaikan naskah khotbah ini, saudara, pada waktu itu saya tiba-tiba ketika saya merenungkan bagian ini di kantor, saya terenung begitu. Tiba-tiba ada suara kecil yang bertanya kepada saya, Nandes, kamu tahu Yesus Kristus itu pribadi yang paling bernilai. Menurut kamu seberapa bernilai bagi dirimu? Ketika saya dengar suara hati seperti itu, saya langsung berkata, oh Tuhan, Engkau paling berharga Tuhan. Aku rela menjadi hamba-Mu, aku tinggalkan karena Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Tapi kemudian Bapak Ibu, suara itu muncul lagi. Des, benar. Yesus itu sangat berharga bagimu. Saudaraku, pertanyaan yang kedua ini membuat saya duduk dengan lemas. Dan saya berkata sama Tuhan, Tuhan ampuni aku. Seringkali aku pikir Engkau berharga, tidak berharga.
Berharga itu kemampuan dari pikiranku dan seakan-akan aku tahu semuanya itu, tapi aku jarang Tuhan. Terakhir saya merasakan itu sepertinya tahun 2011 ketika saya betul-betul bertobat dan menyerahkan diri, saya melihat Yesus begitu berharga. Tapi udah belasan tahun saya merasa iya ya, rasanya Yesus yang paling bernilai itu hanya di pikiran, tapi tidak di hati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau saat ini pertanyaan yang sama, dan Tuhan berkata dan bertanya dalam dirimu, seberapa berharga Yesus bagi dirimu? Apakah jawabmu? Seberapa bernilai Dia? Dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa jatuh bangun untuk menilai Tuhan Yesus sebagai harta yang tidak ternilai itu. Tetapi saya percaya, sama seperti Tuhan gelisahkan saya dengan kebenaran firman, saya percaya Tuhan juga akan gelisahkan dan ingatkan terus setiap kita untuk kita kembali melihat. Saya percaya tidak kebetulan kalau kondisi ini Tuhan izinkan dan firman Tuhan ini disampaikan. Bahwa di tengah-tengah kondisi yang tidak kondusif ini, mari kita arahkan perhatian utama kita kepada pribadi, pada hal-hal yang sangat berharga dalam kekristenan. Orang dunia pikir orang Kristen bisa kehilangan sukacitanya ketika diambil gerejanya. Orang-orang dunia pikir orang-orang Kristen akan kehilangan sukacitanya ketika hartanya, bahkan nyawanya diambil. Tapi kita mau bilang pada mereka, sukacita kita tidak tergantung dari apa yang ada dalam dunia, tetapi dari pribadi Kristus yang telah dinyatakan bagi kita. Amin. Amin. Marilah kita terus miliki relasi dengan Kristus. Marilah kita hidup buat Kristus. Karena itulah investasi kekal yang terbaik dan satu-satunya dalam hidup ini. Mari kita berdoa.